Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sehat-sehat ya di rumah. Oke, hari ini kita belajar matematika bersama Ibu Astika, yaitu bilangan bulat sesi ketiga, yaitu tentang pecahan. Adapun IPK yang harus kalian kuasai setelah belajar matematika hari ini ada dua. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan bilangan pecahan, baik biasa, campuran, desimal, persen, ataupun nanti per mil. Kemudian yang kedua, menentukan urutan pada bilangan pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal, persen, ataupun per mil. Oke, kita mengingat kembali pengertian bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan apa sih? Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang itu letaknya di atas, kemudian per penyebut letaknya di bawah. Untuk pembilang dan penyebut itu merupakan bilangan bulat. Kemudian penyebut tidak boleh sama dengan 0 dan penyebutnya bukan faktor dari A. Misalkan A-nya 3, berarti B-nya tidak boleh 1 dan angka 3. Faktor itu apa toh? Faktor itu adalah angka yang bisa membagi angka tersebut. Angka yang bisa membagi angka tersebut. Nah, itu faktor. Jadi kalau misalkan atasnya 4, berarti bawahnya tidak boleh angka 1, 2 ataupun 4. Paham ya dari sini? Oke. Kita lanjutkan ke ilustrasi bilangan pecahan. Kalian perhatikan gambarnya. Misalkan di sini Ibu sajikan satu persegi panjang, di mana persegi panjang ini Ibu potong, Ibu bagi lagi sama besar menjadi 4 bagian. Salah satu sisinya Ibu arsir. Jadi salah satu persegi panjang kecilnya Ibu arsir. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara penulisan pecahannya bilangan yang diarsir? Nah, bilangan diarsir di sini ada 1, berarti pembilangnya nanti 1. Nah, persegi panjang yang besar tadi itu ada berapa bagian? Ada 4 bagian kan, berarti 1/4. Paham ya? Coba contoh langsung ke contoh yang keempat. Di sini ada persegi panjang, persegi panjangnya Ibu bagi menjadi 12 bagian sama besar ya. Kemudian ada 5 bagian yang diarsir. Pertanyaannya sama, berapakah pecahannya untuk bagian yang diarsir? Nah, di sini bagian yang diarsir 5, berarti pembilangnya angka 5. Kemudian penyebutnya semua bagian tadi ada berapa? 12, berarti 5/12. Oke, untuk penulisan pecahan tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan ke jenis-jenis bilangan pecahan. Di sini jenis-jenis bilangan pecahan ada 6. Yang pertama bilangan pecahan biasa, murni, campuran, desimal, persen, serta per mil. Nah, untuk pecahan biasa itu penulisannya atas bawah tetap bilangan bulat, ketentuannya sama. Tetapi untuk pecahan biasa itu pembilangnya boleh lebih dari penyebut atau lebih kecil dari penyebut. Itu untuk yang pecahan biasa. Jadi contohnya kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut 1/2, 1/5, 1/7, itu termasuk juga pecahan biasa. Boleh juga pembilangnya lebih dari penyebut, misalkan 4/3, 5/2 misalkan, dan seterusnya. Itu juga boleh, termasuk pecahan biasa. Nah, kalau pecahan murni itu pembilangnya harus lebih kecil dari penyebut. Contohnya di sini 1/3, 1/4. Bisa juga misal 1/7, 1/5, 2/7 dan seterusnya. Itu pecahan murni. Kalau pecahan campuran itu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Jadi misalkan 3 1/4, 2 1/3 dan seterusnya. Kemudian kalau pecahan desimal berarti misalkan 0, sekian. Itu pecahan desimal. Kalau persen itu persen itu per 100. Simbolnya pakai seperti ini ya. Nah, ini simbolnya. Kalau per mil itu per 1000. Simbolnya seperti ini. Paham ya dari sini? Jelas, kita lanjutkan ke membandingkan bilangan pecahan. Dan di sini membandingkan bilangan pecahan itu ada 2 cara. Yang pertama menyamakan penyebut, yaitu mencari KPK, dan yang kedua mengalihkan silang. Untuk menyamakan penyebut, misalkan di sini contohnya 3/4 dengan 2/3. Berarti kalian harus mencari KPK antara 4 dengan 3. Nah, KPK 4 dan 3, 12.
12 dibagi 4, 3 dikalikan atasnya, 3 kali 3 9. Kalau yang 2/3 berarti 12, tetap 12 dibagi 3 4 kali atasnya 2 8. Artinya 9/12 dengan 8/12 itu lebih besar 9/12. Bisa kita tuliskan 3/4 lebih besar dari 2/3. Itu kalau menyamakan penyebut. Lalu bagaimana kalau mengalihkan silang? Nah, kalau mengalihkan silang, misalkan 3/4 dengan 2/3, kalian kalikan silang, penyebut yang sebelah kiri kamu kalikan dengan pembilang yang sebelah kanan. Nah, kalian ikuti tanda panahnya. Kalau dia naik ke atas berarti naik ke kanan, ya, naik ke kanan itu artinya kamu letakkan di sebelah kanan angkanya nanti. Kalau dia naiknya ke kiri berarti letakkan di sebelah kiri, tidak boleh dibolak-balik ya, karena nanti mempengaruhi hasil. Contoh di sini 4 dikali 2, dia kan naik ke kanan, berarti 8 di sebelah kanan. 3 dikali 3 sama dengan 9, berarti dia di sebelah kiri letaknya. Artinya 9 itu lebih besar dari 8 kan? Berarti bisa kita simpulkan yang sebelah kiri yang lebih besar, berarti 3/4 lebih besar dari 2/3. Oke, jelas ya untuk membandingkan bilangan pecahan. Kemudian berikutnya mengurutkan bilangan pecahan. Sama, kalau mengurutkan bilangan pecahan ada dua cara. Yang pertama menyamakan penyebut seperti membandingkan tadi ya. Yang kedua kalian bisa mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, cara yang kedua ini biasanya pecahannya nanti ada pecahan biasa, ada pecahan berupa persen, ada desimal. Kalian lebih mudahnya untuk menyamakan, kalian lebih mudahnya untuk mengubah pecahannya ke dalam desimal. Ya, contohnya misalkan 1/2, 3/4, 5/6, 1/8. Kalau ada pecahan seperti ini, pecahan biasa seperti ini, dan penyebutnya bisa dicari KPK-nya, kalian pakai cara yang pertama, jadi menyamakan penyebutnya. 2, 4, 6, 8, KPK-nya 24. Berarti 1/2 kalau dijadikan per 24, 24 dibagi 2, 12 kali 1 12. Kemudian 3/4, 24 dibagi 4 6, dikali 3 18. Berikutnya 5/6, 24 bagi 6 4, kali 5 20, dan 1/8, 24 bagi 8 3, kali 1 3. Nah, setelah itu baru kalian urutkan. Kalian lihat penyebutnya kan sudah sama, pembilangnya kalau diminta kecil ke besar berarti pembilangnya kalian cari yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil 3 kan, 3 itu pecahan awalnya tadi berapa? 1/8, berarti 1/8 di urutan pertama. Kemudian berikutnya cari lagi, 12 berarti 1/2. Berikutnya lagi yang 18 berarti 3/4, dan terakhir 5/6. Itu untuk menyamakan penyebut. Paham ya? Nah, sekarang yang mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, kalau mengubah bentuk desimal biasanya ada soalnya seperti ini, jadi campuran, ada pecahan, ada desimal, ada persen. Oke, caranya sama, 1/2 kamu jadikan desimal. Kalau 1 dibagi 2, 1/2. Kalau desimal kan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Boleh kamu 1/2 kamu jadikan 1/2, itu boleh dijadikan langsung per 10. 10 dibagi 2, 5 kali 1 5. Di bawah ada 0 per 10, artinya di belakang koma itu satu angka, berarti 0,5. Atau boleh kalian ngitungnya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 nggak bisa, berarti tulis 0 dikasih 0. 10 dibagi 2 5. 5 kali 2 10. Seperti ini juga boleh, 0,5, dan seterusnya. Paham ya? Nah, setelah itu kalian lihat desimalnya di belakang koma, angka paling depan. Kalau paling kecil yang diminta berarti kalian cari yang paling kecil, 0,20, berarti 20%-nya. Kemudian setelah itu 0,25, 1/4, 0,5, 1/2, terakhir 0,8, 0,8 ya. Oke, itu untuk yang mengubah ke bentuk desimal.
Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Jelas ya? Oke, kalau jelas nanti silahkan dikerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.